Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi Modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Trijulantes PDSD CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap dengan fasilitator Bapak Sugiono PD dan pengajar praktik Bapak Yulianto MPD. Tujuan ini adalah CGP dapat membantu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Tentunya kita tahu, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sekolah adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya pendidikan, baik biotik maupun abiotik, seperti sumber daya manusia, ada guru, staf, dan siswa, sumber daya keuangan atau finansial, dan sumber daya fisik atau sarana dan prasarana. Kita sebagai pemimpin pembelajaran menemukan berbagai hambatan dalam melakukan sesuatu atau menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Namun selama ini kita hanya berfokus pada masalah atau kekurangan yang ada tanpa kita sadari sebenarnya banyak sekali kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Ini adalah merupakan pendekatan yang berbasis aset. Lalu bagaimana kita bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah? Untuk di dalam kelas, ada beberapa yang harus kita laksanakan. Yang pertama, merencanakan penggunaan ruang kelas dengan baik. Gunakan peralatan pembelajaran secara efektif. Manfaatkan teknologi yang ada, mengelola waktu dengan bijak, menerapkan strategi pembelajaran yang kreatif, menjaga lingkungan belajar yang bersih dan rapi, serta melibatkan semua murid. Lalu di sekolah, yang pertama, ada mengidentifikasi sumber daya yang ada, kemudian menentukan prioritas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, memonitor dan mengevaluasi penggunaan sumber daya, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian yang ada di masyarakat. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar sekolah, menyediakan ruang bagi masyarakat sekitar sekolah untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, serta memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di masyarakat di sekitar sekolah. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat dalam proses pembelajaran murid. Sumber daya manusia. Bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Guru yang berkualitas dan berkompeten dapat membantu meningkatkan motivasi dan minat belajar murid. Selain itu, pengelolaan staf pendukung yang baik seperti petugas administrasi dan kebersihan dapat memperbaiki kualitas lingkungan belajar yang aman, bersih, dan nyaman untuk siswa. Kemudian ada sumber daya fisik. Pengelolaan sumber daya fisik yang tepat seperti fasilitas kelas, perpustakaan, dan laboratorium dapat memperbaiki kualitas pembelajaran siswa atau murid. Fasilitas yang memadai dan lengkap dapat membantu memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik dan memperkaya pengalaman murid. Misalnya, fasilitas laboratorium yang lengkap dapat membantu murid atau siswa dalam memahami konsep yang sulit dan meningkatkan pemahaman mereka. Begitu juga sumber daya yang lain, finansial, agama dan budaya, dan lainnya. Dengan meningkatnya pengelolaan, maka akan berpengaruh positif terhadap proses pembelajaran yang ada. Kemudian, hubungan
sebelum dan sesudah belajar tentang modul ini. Kondisi sebelumnya, bahwa selama ini dalam mengatasi masalah yang ada di sekolah, saya cenderung memandang dari kelemahan atau kekurangan yang ada. Kondisi sudah, bahwa setelah mempelajari modul ini, ketika dalam mengatasi masalah yang ada di sekolah, saya cenderung memandang dari kekuatan atau kelebihan yang ada. Kemudian, kesimpulan dengan hubungan dengan materi sebelumnya, bahwa kesimpulannya adalah materi-materi yang ada atau dengan yang sebelumnya mereka saling berhubungan satu sama lain, saling menguatkan pemahaman dan pemikiran. Dengan memiliki mindset atau pemikiran keberpihakan kepada murid yang tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Haji Dewantoro, maka dalam pengolahan sumber daya atau aset akan lebih menguntungkan untuk murid. Demikian koneksi antar materi ini, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.